Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3. Pada hari ini, kita akan belajar mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Adapun materinya yaitu perkembangan bermain anak usia dini. Nah, pada materi perkembangan bermain anak usia dini, saya akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama, perkembangan bermain anak usia dini. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak usia dini. Nah, langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu tahapan perkembangan bermain anak usia dini. Bermain adalah suatu upaya memperoleh kesenangan dan kepuasan jiwa dari setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, baik menggunakan alat maupun tidak. Yang terpenting, anak itu merasakan gembira dengan permainan yang dilakukan. Nah, di sini saya mengambil 2 teori dari Jean Piaget dan Parten. Nah, adapun tahapan perkembangan bermain anak usia dini menurutnya Jean Piaget, yang pertama adalah sensory motor play. Pada tahapan ini, anak menikmati aktivitas melalui sensor-sensor otot di dalam tubuh, terutama panca indera. Nah, sebagai contohnya, anak itu suka memasukkan mainan ke dalam mulutnya. Kemudian yang kedua adalah simbolik. Nah, pada tahap ini, kemampuan anak berimajinasi berkembang dengan pesat. Dengan demikian, pada tahap ini anak masuk pada permainan pura-pura atau simbolik. Kemudian yang ketiga yaitu social play games white trials. Nah, pada tahap ini perkembangan sosial anak itu sudah semakin baik. Nah, anak sudah mulai bermain dengan temannya. Kemudian yang keempat yaitu games white roles and sport. Nah, anak ini sudah masuk dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. Kemudian menurutnya Parten, perkembangan bermain anak usia dini yaitu yang pertama, permainan yang tidak menetap. Nah, anak di sini hanya bermain dengan sendirinya tanpa bermain dengan anak yang lainnya. Anak di sini hanya mengamati anak yang lain bermain. Kemudian yang kedua adalah solitary play atau bermain dengan sendiri. Nah, pada tahapan di sini anak hanya bermain sendiri dengan mainannya. Nah, anak berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan baru mengenal diri sendiri. Anak itu cenderung menikmati permainannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengamat. Nah, di mana di sini anak itu adalah tahapan sebelum anak bergabung dengan permainan atau lingkungan baru. Sebelumnya anak itu hanya mengamati anak lain bermain. Kemudian yang keempat adalah parallel play atau kegiatan paralel. Nah, di sini anak sudah bermain dengan anak lain tetapi belum terjadi interaksi, bahkan hanya memainkan alat yang ada di dekatnya tanpa bermain dengan yang lain. Kemudian yang kelima adalah bermain dengan teman. Nah, pada tahapan ini anak sudah menjalin interaksi lebih kompleks. Dalam permainan anak sudah dapat mengingatkan teman-temannya, berkomunikasi, bertukar mainan. Hanya saja anak belum dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan bermain tersebut. Kemudian yang keenam adalah kerjasama dalam bermain dengan aturan. Nah, anak sudah dapat bermain bersama dengan temannya. Nah, poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak usia dini. Nah, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu digambarkan seperti masalah
kesehatan yang berisiko terhadap perkembangan fisik, motorik, misalnya kelainan pada otak, genetik, dan saraf. Kemudian faktor eksternal digambarkan seperti keluarga yang dianggap sebagai pijakan dasar dari seorang anak yang memiliki andil besar dalam setiap perkembangan anak. Kemudian faktor keluarga berupa pola asuh yang ditetapkan dan keadaan ekonomi, lingkungan sekolah, dan teman sebayanya. Itu sangat berpengaruh sebagai perkembangan anak. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama adalah kesehatan. Nah, di sini semakin sehat anak, maka anak itu semakin aktif dalam bergerak dan bermain. Kemudian yang kedua adalah perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa saja yang dilakukan dan waktu bermainnya tergantung pada perkembangan motorik mereka. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan alat terlibatnya dalam permainan aktif. Kemudian yang ketiga adalah inteligensi. Nah, pada setiap anak yang pandai lebih aktif ketimbang anak yang kurang pandai. Nah, permainan merek lebih menunjukkan perhatian dalam permainan kecerdasan, dramatik, konstruktif, dan membaca. Anak yang pandai menunjukkan keseimbangan perhatian bermain lebih besar, termasuk upayanya menyeimbangkan faktor fisik dan intelektual yang nyata. Kemudian yang keempat adalah jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih aktif daripada perempuan. Nah, anak laki-laki juga lebih suka dengan permainan yang seperti permainan yang olahraga atau berenang. Kemudian yang kelima adalah lingkungan. Anak yang dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, dan peralatan yang luas gitu, dan ruang gitu. Nah, anak yang berasal dari lingkungan yang kurang bermain daripada mereka yang berasal dari lingkungan kota. Hal ini karena kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Kemudian yang keenam adalah status sosial ekonomi. Anak yang berasal dari kelompok sosial ekonominya yang lebih tinggi akan lebih menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda, sedangkan mereka yang dari kalangan bawah terlihat dari kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah waktu yang bebas. Nah, jumlah waktu bermain terutama bergantung pada status ekonomi keluarganya. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar. Kemudian yang kedelapan adalah peralatan bermain. Nah, peralatan bermain yang dimiliki anak berpengaruh terhadap permainannya. Misalnya dominasi boneka dan binatang, buatan mendukung permainan pura-pura, banyaknya balok, kayu, cat air, dan lilin mendukung permainan yang sifatnya kreatif gitu. Jadi dari kedelapan faktor ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bermainnya si anak.